welcome back with me Anindya, atau kalian bisa panggil aku Anin ya, di Stellar Gaming Indonesia. Hari ini aku mau ngapain? Hari ini akan berbeda. Biasa aku main game, tapi sekarang aku mau bacain berita tentang e-sport. Yang lagi happening ini adalah ada tentang MPL Season 8. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya aku udah nungguin ya MPL Season 8 kok nggak ada playoffnya gitu ya. Kemana ini ternyata? Jadi pemain-pemainnya ini lagi diisolasi dulu. Ini sambil aku baca beritanya. Jadi venue-nya itu ternyata ada di Bali guys, yaitu bertempat di Sofitel Bali. Makanya kenapa mungkin gak ditayang-tayangin tuh MPL-nya, karena memang si pemain-pemainnya itu lagi diisolasi. Ini aku bacain dari eSport ID ya. Judulnya adalah MPL Season 8 sudah disiapkan antisipasi pemain terkena COVID di venue. Jadi ini which is bagus banget ya, karena memang baru pertama kali deh kayaknya ini ya lagi di offline maksudnya. Biasanya kan itu pemainnya itu secara online ya di GH-nya masing-masing. Nah, tapi sekarang ini disatuin nih semuanya ya, yaitu di Bali. Jadi ini aku akan bacain beritanya karena aku tahu kalian itu malas membaca ya. Aku sendiri suka gitu kadang. Ini aku bacain. Jadi MPL Season 8 ini mulai resmi dimulai hari ini. Ya, tadi aku sebelum mulai record sebenarnya nyempetin dulu buat nonton MPL Season 8 tapi belum mulai ya. Jadi masih ada beberapa menit lagi untuk mulai. Ini tuh resmi dimulai hari ini, bertempat tadi ya di Sofitel Bali. Jadi para pemainnya ini dari 6 tim ya, yang masuk playoff itu ada 6 tim, sudah menjalankan isolasi selagi menunggu waktu pertandingan tiba. Oke, jadi MPL kenapa aku belibet? Oke, ulang lagi. MPL Indonesia ini sudah menerapkan rulebooks atau pedoman keamanannya. Jadi ini udah dipikirin matang-matang ya sama tim-timnya dari MPL Indonesia. Ya, untuk para pemain yang datang ke venue itu sebagai langkah antisipasi. Takutnya kan malah jadinya klaster berikutnya gitu ya. Karena pasti yang nonton MPL itu banyak guys. Ya, aku juga sendiri pengen banget nonton MPL secara langsung. Cuman memang karena di Bali jauh banget, biasanya kan di Jakarta ya, tapi ini sekarang di Bali. Jadi isi dari pedoman keamanannya itu ada pembatasan jam malam ya, dan pemberlakuan prokes yang ketat. Jadi prokesnya itu pasti ketat ya kan, takutnya kan malah jadi klaster baru gitu. Namun bila tetap ada pemain atau staf yang terkena COVID, MPL ini memastikan turnamennya akan tetap berjalan secara normal. Jadi tetap dijalanin secara, misalnya kalau ada yang terkena COVID kan dia masih bisa main gitu di ruangan isolasi, jadi memang tetap bisa berjalan gitu ya. Sempat waktu itu tuh ada deh kayaknya di MPL season kemarin, kalau nggak salah Onyx deh. Jadi memang pemainnya itu dia terkena COVID. Cuman kan memang waktu MPL kemarin itu masih online semua ya, tapi dia dipisahin gitu deh ya di satu ruangan sendiri. Kasian sih sebenarnya, vibes-nya tuh kayak kurang dapet gitu. Cuman ya mau nggak mau harus dijalani. Jadi dari siapa nih ya, dari manajer Muntun ini bilang katanya untuk kejadian pemain yang positif kita sudah ada rulebooks-nya. Jadi jam-jam mereka harus keluar jam berapa gitu ya. Terus itu semua harus ditaati. Itu yang harus mereka lakukan untuk menjaga protokol kesehatan untuk kesehatan mereka juga. Jadi kesehatan kru juga harus dilihat juga, bukan cuma pemainnya tapi kru-krunya juga. Ya kalau misalnya nggak ada kru nggak bisa jalan juga kan. Terus kalau misalnya ada player yang positif, itu nantinya mereka akan main dengan pemain pengganti. Oh, aku malah mikirnya dia tuh bakalan tetap bermain. Jadi kayak di satu ruangan isolasi gitu ya, tetap main gitu, karena Mobile Legends bisa main di mana aja nggak sih? Kayak bisa sambil tiduran juga bisa gitu. Ternyata ada pemain penggantinya ya. Jadi ada camat, cadangan mati. Ada camatnya. Aku kira cuma bola doang, ternyata Mobile Legends juga ada camatnya. Baru tahu. Jadi pemain yang terkena itu yang kena akan kita isolasi terpisah. Ini bagus sih ya. Bagus, jadi dia mementingkan kesehatan para pemainnya juga, bukan cuman kayak lo harus tetap ini ya gitu, nggak bisa. Jadi ini bagus, Muntun udah
udah mikirin sampai sejauh itu ya. Nah, manajernya juga ya memastikan turnamennya itu akan tetap berjalan meskipun di venue-nya itu nanti akan ada kasus dari COVID gitu ya. Seperti yang diketahui, lokasi eventnya ini di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi mungkin pemainnya ini setelah kalau yang udah menang gitu ya. Nah, tim mana nih kalau kalian? Kalau aku suka banget sama EVOS. EVOS Roar. Ya, kalau kalian tim mana boleh banget di komen di kolom komentar di bawah ya. Kalian mendukung tim mana? Kalau aku EVOS ya. Tapi siapapun pemenangnya tetap aku dukung ya, karena Mobile Legends itu nggak tahu sih, kalau menurut aku seru banget gitu ya. Apalagi kalau ngeliatin pemainnya gitu. Kayak lebih seru tuh kalau nonton langsung kali ya. Kalau di kayak di laptop atau di HP doang tuh kayak vibes-nya tuh kurang dapet gitu. Tapi tetap aku teriak-teriak juga gitu. Jadi itu ya untuk masalah MPL season 8 yang cowok-cowoknya ya, pemainnya itu cowok-cowok. Nanti ada juga nih berita yang MPL, bukan MPL sih kayaknya. Kalau cewek tuh apa ya namanya? Klasemen akhir fase grup dan jadwal playoff dari WISC ya, Mobile Legends 2021 ini turnamennya cewek-cewek nih ya, ada EVOS-nya juga. Dan kalau di yang cewek-cewek nih aku ngedukungnya itu ada GPX ya, ini baru apa namanya? Apa sih namanya? Aduh aku lupa. 3 hours later. Bukan pemain. Oh iya, bisa googling dulu ya. Pokoknya ini pemain-pemain yang cewek-ceweknya ya. Ya, jadi ya udah, ini aku bacain dulu. Ini beritanya itu dari Gamebrot. Oke, jadi pada tanggal 13 Oktober 2021 ya, yang lalu, ini udah yang kemarin, telah selesai fase grup ya di Wonderful Indonesia Srikandi Championship. Oke, WISC. Itu dimana ada 4 tim e-sport ladies. Ya itu maksud aku e-sport ladies. Ya Allah, kenapa padahal ada di sini. Aduh, ada dia. Jadi dia itu ada 4 tim ya, ada 4 tim e-sport ladies, yaitu ada Beletron Era ya dengan 19 poin. Lalu ini yang aku suka, GPX Ladies ya dengan 19 poin juga. Lalu ada Alter Ego NYX ya, itu dengan 13 poin, dan EVOS ya, dan EVOS Links itu dengan 12 poin. Jadi di sini yang ini ada 2 tim yang skornya itu sama loh, 19 poin. Jadi seri ya. Dan untuk Alter Ego dan EVOS itu 13 dan 12. Jadi cuma 4 pemain aja yang klasemen teratas lah berarti ya. Lalu mereka itu telah berhasil menumbangkan 4 tim e-sport ladies yang lain, yaitu RRQ Mika, ada Onyx Zenith, sama ada MBR Delphin, gimana itu bacanya, Delphin maybe, dan Saint Spartan. This is Sparta! Ya lo, namanya susah ya yang di sini. Mohon maaf, aduh susah banget. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa ada 4 tim yang kalah ya. Jadi mungkin ini ada 8 tim. Cuman ini pas babak gugurnya itu yang menang teratas itu ada 4 tim ya, yang tadi aku sebutin. Yaitu merupakan pro player ladies Mobile Legends yang sangat kuat. Jadi 4 tim yang tadi aku sebutin itu tim-timnya itu memang tim-tim yang kuat. Aku juga sempat lihat tuh ya gimana cara bermainnya si GPX itu, bener-bener serem-serem banget. Walaupun mereka itu perempuan gitu ya, nggak kalah jagonya sama pemain yang laki-laki gitu ya. Tapi kalau misalnya cewek dipaduin sama cowok mungkin kalah kali ya yang cewek, karena cowok itu biasanya kalau masalah game memang juara. Oke. Akan tetapi ini mereka itu berhasil dikalahkan oleh GPX. Tuh GPX kan yang ini yang unggul ya, yang melakukan debut pada WISC Mobile Legends 2021 ini. Jadi ini mungkin pemenangnya adalah si
GPX ya. Bagi yang menunggu-nunggu nih keseruan para pro player Ladies Mobile Legends, maka kami akan memberikan jadwal playoff-nya. Nah, untuk jadwalnya nih, mereka akan bertanding secara offline. Dia offline juga loh ya, pada tanggal 29 sampai 31 Oktober. Jadi di akhir Oktober si eSport Ladies ini bakalan ada playoff-nya juga. Kalau yang MPL season 8 kan yang cowok itu mulai hari ini ya. Nah, kalau yang ladies itu nanti playoff-nya 29 sampai 31. Sampai artikel ini dibuat belum ada bagan pertandingan yang pasti. Jadi mungkin masih dirancang ya sama Muntunnya. Jadi kita tunggu aja nih ya pengumuman langsung dari pihak Muntunnya atau panitianya. Pasti kalian juga nunggu-nunggu kan. Dan ini sih ya, bagi kita nih yang bukan pro player, kayaknya ini mesti banget kalian tahu ya, 5 hero yang akan laris di playoff MPL season 8. Biasanya nih ya, rata-rata kebanyakan ya, atau apalah itu sebutannya, para yang bukan pro player ya seperti aku gitu, pasti suka ngikutin gameplaynya para pemain-pemain di MPL gitu, para pro player. Nah, ini kita bisa ikutin juga ya. Dan dari kemarin tuh yang sempat aku sebelum playoff sempat aku tonton MPL-nya itu, memang ini hero-hero yang sering banget di pick. Dan bener aja pas aku lagi ngerank, mereka tuh pada ngikutin gitu. Ngikutin cara-caranya si pro player gitu. Nah, apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada Jawhead. Ini sebenarnya udah lama sih ya orang pada pakai Jawhead. Cuman sekarang tuh lagi hits lagi karena memang pro player itu pakai gitu ya. Dari LG itu suka banget pakai si Jawhead gitu ya. Kayaknya ini rebutan deh kalau misalnya lagi di rank atau mungkin lagi turnamen seperti ini, pasti Jawhead itu rebutan banget. Kenapa pada suka pakai Jawhead? Jadi yang pertama nih, Jawhead itu peran Jawheadnya itu bisa dijadiin tanker, bukan jadi fighter lagi. Sekarang jadi tanker ya atau roamer. Masih belum tergantikan untuk di beberapa tim karena memang sering banget di pick ya. Jadi dari tim Onyx, RRQ, EVOS, ya Alter Ego itu pasti punya pemain yang pakai si Jawhead itu ya. Kebanyakan itu pasti si tanknya yang pakai. Kalau dulu itu si Jawhead pasti dijadiinnya fighter ya sendiri gitu solo. Sekarang udah karena dia bisa ada hero stun juga bisa, buat nyulik juga bisa gitu ya. Misalnya tuh aksi dari LG yang saat mengalahkan RRQ Hoshi di El Clasico ya. El Clasico-nya tuh di week 8. LG itu mampu menzoning pergerakan Albert. Jadi dia itu pasti ngincernya core-nya ya kan, yang dimana core-nya dari RRQ itu si Albert kan. Jadi sehingga RRQ itu nggak punya damage saat war. Jadi bener-bener dia pas Albertnya itu lagi jungling ya, lagi nyari-nyari duit ya, digangguin terus tuh, dibikin mati, jadinya kagak punya duit, terus jadinya nggak punya damage kan kalau mau nge-war gitu. Oke. Atau si Keyboy ya, Keyboy ini rajin banget inisiasi freestyle pakai si Jawhead ini. Lalu ada juga nih Esmeralda itu bener-bener dari dulu deh kayaknya ya, sampai sekarang ini selalu dipakai gitu. Yang suka pakai itu aku sering lihatnya tuh si EVOS ya, EVOS suka pakai. Terus ada juga Ruby ya. Ruby ini hero yang terlupakan guys ya, tapi sekarang dimainin lagi karena memang dia itu bisa nyulik kan, bisa nyulik langsung 3, langsung 4 gitu ya. Jadi oke banget. Terus ada juga Hayabusa. Ini kayak Hayabusa itu selalu dipakai di mana-mana, bukan cuma pas lagi MPL doang ya. Dari dulu selalu dipakai, dijadiin core. Lalu ada Roger. Ini juga hero yang terlupakan, tapi sekarang jadi hits lagi karena damage-nya itu kuat banget ya. Dia itu biasanya Roger itu ideal untuk tim yang bermain agresif ya, karena dia hero-hero yang maju-maju gitu ke depan dan mengandalkan momentum seperti RRQ dan Alter Ego gitu. Jadi itu ada 5 hero, mungkin kalian bisa pelajarin ya ke 5 hero ini biar menang terus di rank ya, biar cepet gitu naik bintangnya. Oke deh, segitu dulu ya konten dari Stellar Gaming Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, di like juga, dan di share ke teman-teman kalian kalau memang kalian pemain Mobile Legends. Dan tunggu info-info tentang Mobile Legends lainnya. Nanti kita akan bertemu lagi sama aku Anin. Bye bye.